Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazorisi Azhara dengan NIM PO7124 1240070. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester Fisika Kesehatan dalam Praktik Kebidanan. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu besaran satuan, pengukuran, akurasi presisi pada pengukuran. Yang kedua, gelombang, yaitu gelombang spektrum elektromagnetik. Dan yang terakhir, pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Nah, sekarang masuk pembahasan pertama ya. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu besaran satuan dan metode pengukuran. Nah, apa itu besaran? Menurut Halliday dan Resnick dalam buku Fundamental of Physics, besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Nah, besaran dibagi menjadi 2. Yang pertama itu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain seperti jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, suhu, massa, dan panjang. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, kecepatan, luas, gaya, atau Newton. Satuan yang diakui secara global dan menjadi standar utama dalam pengukuran adalah sistem internasional atau satuan internasional. Misalnya, panjang dalam meter, massa dalam kilogram, waktu dalam second. Dan untuk besaran panjang sendiri, untuk satuan internasional yang tersedia adalah meter. Selanjutnya yaitu ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran. Dalam fisika, akurasi adalah tepat, sedangkan presisi adalah konsisten. Sebagai contoh, diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nah, perhatikan data pertama. Di sini data pertama hasilnya mendekati 1000, tetapi dengan rentang yang berbeda. Maka data pertama akurasi tetapi tidak presisi, dikarenakan hasilnya tidak konsisten. Kemudian data kedua, hasilnya berbeda namun memiliki rentang yang berdekatan, maka di sini presisi tidak akurasi. Selanjutnya, pentingnya akurasi dan presisi dalam kebidanan. Yang pertama, menjamin konsistensi pengukuran, memudahkan reproduksibilitas. Yang ketiga, mengidentifikasi variabilitas. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian pentingnya akurasi dalam kebidanan. Yang pertama, menjamin kebenaran data. Yang kedua, meningkatkan kendali keputusan. Yang ketiga, menghindari kesalahan sistematis. Yang keempat, memenuhi standar regulasi. Nah, segitu saja pembahasan untuk materi yang pertama. Gelombang spektrum elektromagnetik. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang hampa tanpa memindahkan partikel-partikel medianya secara permanen. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Jenis-jenis gelombang yang pertama ada gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh, gelombang bunyi. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya, gelombang cahaya. Kemudian berdasarkan arah rambat dan getarnya, ada gelombang transversal, yaitu gelombang di mana arah getaran partikel medium tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Artinya, medium bergerak ke atas atau ke bawah atau ke samping, sementara gelombang merambat ke depan. Kemudian ada gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Setelah itu ada spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang, semua jenis gelombang elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya. Nah, di sini ada urutan spektrum dari panjang gelombang terbesar ke terkecil. Yang pertama ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan yang terakhir sinar gamma. Di sini ada ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian merupakan gelombang transversal, dapat dipantulkan, dibiaskan, diinterferensi, dan dipolarisasi. Kemudian merambat dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Kemudian ada manfaat dan aplikasi spektrum elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio, komunikasi siaran radio dan TV. Kemudian yang kedua, gelombang mikro, oven microwave radar. Yang ketiga, inframerah, remote TV, kamera, thermal. Yang ketiga, cahaya tampak, penglihatan manusia, fotografi.
Kemudian selanjutnya ultraviolet, yaitu sebagai sterilisasi alat medis. Yang kemudian sinar X, pencitraan medis. Dan yang terakhir sinar gamma sebagai terapi kanker. Kemudian masuk ke radiasi pengion versus non-pengion. Apa itu radiasi pengion? Nah, radiasi pengion adalah radiasi yang memiliki energi yang bisa menyebabkan ionisasi pada atom. Contohnya, sinar Roentgen, sinar gamma, sinar X, ultraviolet, radiasi, partikel bermuatan neutron. Bagaimana bila ionisasi terjadi dalam tubuh? Radiasi pengion dapat mengakibatkan konsekuensi biologis. Ionisasi dapat menyebabkan kerusakan DNA dalam kromosom inti sel yang mengakibatkan kerusakan sel. Kerusakan sel yang masif dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada manusia. Contoh kerusakan fisik yang terjadi, yang pertama ada luka bakar, menurunnya sel darah, menurunnya tingkat kesuburan, dan yang terakhir bisa menyebabkan kematian. Kemudian radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion adalah radiasi tidak dapat menimbulkan ionisasi karena energinya rendah, tidak bisa melepaskan elektron. Efek utama umumnya hanya memanaskan. Nah, segitu saja pembahasan materi yang kedua. Nah, sekarang lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pemanfaatan gelombang ultrasonik non-ionisasi dalam ultrasonografi medis. Radiasi memiliki peran penting dalam dunia medis, baik untuk diagnosis maupun terapi. Nah, salah satunya yaitu ultrasonografi. Ultrasonografi adalah salah satu bentuk pemanfaatan radiasi non-pengion yang aman dan efektif untuk melihat organ dalam tubuh manusia. Adapun mekanisme kerja ultrasonografi, yang pertama, gelombang suara dikirim ke tubuh, dipantulkan oleh jaringan atau organ, gelombang pantul ditangkap oleh sensor, dan yang terakhir ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, di sini ada jenis-jenis ultrasonografi. Yang pertama, ultrasonografi 2 dimensi. Kualitas gambar yang dihasilkan cukup baik, sebagian besar keadaan organ dapat ditampilkan. Yang kedua ada USG 3 dimensi. Alat USG ini menampilkan tambahan satu bidang gambar lagi yang disebut koronal. Gambar yang ditampilkan mirip aslinya. Permukaan suatu benda dapat dilihat dengan jelas dan dapat dilihat dari posisi yang berbeda. Ini menunjukkan karena gambar dapat diputar. Kemudian yang ketiga ada USG 4 dimensi. Ultrasonografi 4 dimensi hanya istilah untuk USG 3 dimensi yang dapat bergerak. Kemudian ada keunggulan dan keamanan ultrasonografi. Yang pertama, tidak menggunakan radiasi pengion seperti sinar X. Yang kedua, aman untuk ibu hamil dan janin. Yang ketiga, dapat menghasilkan gambar secara real time. Yang keempat, tidak menimbulkan efek samping yang berarti. Yang kelima, relatif murah dan mudah diakses di fasilitas kesehatan. Kemudian ada aplikasi USG dalam dunia medis. Yang pertama ada obstetri dan ginekologi, memantau pertumbuhan janin. Ada kardiologi, mendeteksi kelainan jantung. Yang ketiga ada radiologi, pemeriksaan organ seperti hati, ginjal, dan kandung empedu. Yang keempat ada Doppler USG, mengamati aliran darah. Yang kelima ada panduan biopsi dan terapi ablasi. Nah, segitu saja pembahasan saya tentang pemanfaatan radiasi ultrasonografi di dalam dunia medis. Setiap detik yang kita gunakan untuk belajar adalah langkah menuju masa depan yang menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini menjadi berkah bagi yang menontonnya. Bye, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.